sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, engkau berkati adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, Anda mempersiapkan hati mereka untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian yang pertama. Kita ucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah siapkan kotak atau kantong persembahannya. Sama-sama kita kumpulkan sambil mengangkat pujian. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan karena Tuhan senantiasa memelihara kita. Lebih
luas kerajaanmu. Berkati untuk adik-adik yang telah mengumpulkan, berkati untuk orang tua mereka ya Tuhan, berkati untuk kesehatan orang tua mereka dan juga pekerjaan orang tua mereka. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, silakan duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, ambil sikap yang tenang dan tertib ya adik-adik. Kita akan mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya sambil menyambut firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom dan selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semua harap adik-adik semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan terus bergiat untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami pada hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pemikiran kami bisa mengerti firman yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama baca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Adik-adik boleh ikut membaca ya, kita perhatikan teks masing-masing, mari kita sama-sama membacanya. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu ini kita sudah belajar dari toko-toko wanita. Masih ingat siapa saja? Ada kakak dari Musa. Siapa namanya? Ya, Miriam. Kemudian ada wanita yang hebat, perkasa, Deborah. Kemudian belajar dari Naomi, Ruth, dan minggu lalu kita belajar dari seorang perempuan janda miskin. Adik-adik, hari ini kita masih belajar dari wanita yang hebat. Hari ini kita belajar dari 2 tokoh. Mereka adalah nenek dan ibu bagi seorang yang bernama Timotius. Jadi nenek Timotius bernama Lois dan ibunya bernama Eunike. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hal apa sih yang diperbuat oleh Lois dan Eunike sehingga
menjadi teladan bagi kita pada hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Timotius, semua mau tanya, kira-kira kalau mama memberikan nasihat kepada kita, mama itu sering memberikan nasihat yang bagaimana? Apakah nasihatnya, harus belajar yang baik supaya nanti kalau besar bisa mencapai cita-cita, bisa dapatkan cita-cita yang baik, kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan kehidupan yang baik. Atau juga ada mama yang mengajarkan apa? Supaya kita rajin, bertekun, beribadah, baca firman Tuhan, berdoa, dan juga mama mengajak kita untuk membaca Alkitab, berdoa, mengajari kita firman Tuhan. Dan juga mungkin ada mama yang memberikan kita pengajaran-pengajaran yang lainnya. Nah, semua pengajaran yang diberikan oleh orang tua kita, baik mama maupun papa, pastilah pengajaran-pengajaran yang baik dan berguna untuk kehidupan kita. Karena apa? Karena orang tua kita mau supaya nanti kita besar, kita punya kehidupan yang baik, dan kita juga punya masa depan yang baik. Dan terlebih juga adik-adik sebagai pengikutnya Tuhan, orang tua kita juga mau supaya kita punya iman yang bertumbuh dan kita semakin mengenal Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini juga yang diperbuat oleh Lois dan Eunike, bagaimana mereka mendidik Timotius sehingga Timotius bisa menjadi seorang pemberita Injil. Adik-adik, Timotius punya bapak rohani yang bernama Paulus. Nah, Paulus itu adalah seorang rasul dan juga seorang pemberita Injil. Kalau kita baca tadi di dalam 2 Timotius pasal 1 dikatakan, ada bacaan dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Kenapa sih Paulus itu mengucap syukur adik-adik? Biasanya orang mengucap syukur itu adalah karena sesuatu yang baik. Diberi kesehatan, diberi kehidupan, lalu bagaimana Tuhan menolong dia. Biasanya orang mengucap syukur. Dan dia mengucap syukur untuk dirinya. Tetapi Paulus, dia mengucap syukur karena anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia mendengar, dia melihat bagaimana Timotius, dia punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Di ayat yang 5 dikatakan, karena imanmu yang murni, imanmu yang teguh. Nah, iman yang murni itu dikatakan adalah iman yang tidak munafik, iman yang tidak main-main, atau iman yang tidak sembarangan, tapi iman yang teguh, yang sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, waktu itu Rasul Paulus, dia sedang di dalam penjara. Ketika dia dalam penjara, yang kedua kalinya, dia mengalami siksaan. Bagaimana dia dibelenggu, bagaimana dia mendapatkan penganiayaan seperti seorang penjahat. Kemudian Paulus merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi karena dia akan dijatuhi hukuman mati. Itulah sebabnya dia punya kerinduan bisa bertemu dengan Timotius. Karena pada waktu itu ketika dia di penjara, teman-temannya meninggalkan dia. Kemudian dia teringat kepada Timotius dan dia rindu. Dia bisa melihat Timotius, bertemu dengan Timotius, kemudian bagaimana dia bisa meneguhkan Timotius. Itulah sebabnya kemudian Paulus menuliskan surat 2 Timotius ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Timotius dia bisa menjadi seorang pemberita Injil. Dia punya iman yang teguh dan juga pengenalan yang begitu dalam kepada Tuhan. Tentunya tidak terjadi begitu saja dan perlu proses yang panjang, dan itu dimulai sejak dia kecil. Dan tentunya adik-adik sebagai anak muda, Timotius dia punya banyak tantangan. Teman-teman, lingkungan dia bisa mempengaruhi dia. Tetapi semua itu tidak membuat Timotius goyah
justru membuat Timotius dia bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dia bisa mendapatkan iman yang demikian, pastinya ada orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupannya. Dan seperti yang tadi Semu sudah katakan, yang berpengaruh besar di dalam kehidupannya itu adalah neneknya yang bernama Lois dan ibunya Eunike. Meskipun dia punya papa seorang Yunani, orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dari nenek dan mamanya Timotius dia bisa mengenal Tuhan. Dan ketika nenek dan mamanya mendidik dia, mengajarkan dia, mengenalkan dia tentang Tuhan, bagaimana Timotius belajar dengan sungguh-sungguh dan dia percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Lois dan Timotius, mereka bukan hanya mengajar Timotius untuk mengenal Tuhan, tetapi mereka juga memberikan contoh dan teladan kepada Timotius bagaimana mengikut Tuhan. Nah, tentunya setiap hari dalam kehidupan sehari-hari, orang tuanya, neneknya, mamanya pastinya mengajarkan firman Tuhan, mengajak Timotius berdoa, mengajarkan tentang nilai-nilai kekristenan yang baik kepadanya, sehingga itu tertanam di dalam hati Timotius, dan sampai dia besar dia tetap dan semakin mengenal Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di dalam kehidupan kita peran orang tua itu sangat penting. Ya, ketika mama menyuruh kita rajin beribadah, harus mendengarkan nasihat mama, rajin beribadah. Ketika kita membaca firman Tuhan, kalau kita tidak mengerti, kita bisa tanya mama atau papa kita, atau juga kepada nenek atau kakek kita. Ingat adik-adik, kalau kita berhasil, kalau kita menjadi orang yang sukses nantinya, semuanya itu tidak terlepas dari peran, dukungan dari orang tua kita. Oleh karena itu, ketika mereka menasihati kita, ketika mereka mengajar kita, dengarkanlah nasihat orang tua, didikan mereka, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang berhasil. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kiranya adik-adik bisa menghafalnya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memimpin, memberkati kami hari ini. Kami boleh belajar dari seorang Timotius, bagaimana dia dididik dari mama dan juga neneknya Lois, sehingga dia boleh menjadi seorang yang mengenal Tuhan dan juga dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga boleh mendengarkan nasihat, ajaran orang tua kami, dan berkati juga orang tua kami supaya mereka dengan sabar membimbing kami, memberkati pekerjaan usaha orang tua kami, memberikan kesehatan kepada mereka, dan juga Engkau berkati semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa di dalam
ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan lagi adik-adik. Ingat ibadah yang rajin ya.